Halo, kelas hukum tata negara. Kali ini berbicara soal pertahanan dan keamanan negara. Seperti biasa, saya akan mulai dengan relevansi dulu. Kenapa kita belajar ini di hukum tata negara? Pertama, tentu saja kita akan bisa balik lagi ke banyak teori, salah satunya teorinya Lohmann yang berbicara soal hukum tata negara, soal organisasi kekuasaan. Nah, dengan itu maka kita tahu bahkan ada cabang-cabang kekuasaan negara, eksekutif, yudikatif, legislatif. Tapi kan tidak hanya berhenti di situ. Dalam teori yang lebih modern kemudian kita berbicara soal kekuasaan-kekuasaan lain yang sebenarnya berada di luar 3 cabang yang klasik itu. Nah, tapi di tempat yang berbeda, masih dalam konteks suatu negara, ada juga yang namanya pertahanan dan keamanan. Sektor ini juga penting karena kalau kita bicara negara, kita juga mau tidak mau kan akan berbicara soal wilayah ya. Itu salah satu unsur penting kalau kita berbicara negara, kita sudah pelajari dalam ilmu negara sama-sama soal itu. Nah, wilayah, kemudian kita akan berbicara soal bagaimana dalam wilayah itu kita akan mempertahankan HAN-nya di situ ya, dan kita juga akan menjaga keamanan internal. Nah, jadi di situ sebenarnya letaknya. Bahkan kalau kita bicara negara dalam sejarah yang sangat lama, kita belajar mulai dari Yunani, ya Romawi, kalau dalam konteks ilmu pengetahuan Barat begitu. Tapi juga kalau kita bicara konteks Cina, Jepang dan seterusnya, kita tahu paling tidak dari film-film yang saya yakin teman-teman juga sering nonton, bagaimana kerajaan Romawi atau bahkan kerajaan Cina yang ada tentara-tentaranya yang sampai sekarang di Forbidden City masih ada patung-patungnya. Atau Jepang yang punya samurai dan lain sebagainya. Semuanya adalah soal satu, menjaga pertahanan wilayah, kedaulatan wilayah, tapi juga menjaga public order secara internal. Nah, kemudian berkaitan dengan dinamika yang terus-menerus terjadi, kita mau tak mau ketika berbicara baik pertahanan dan keamanan, kita juga akan berbicara soal hak asasi manusia. Karena dalam upaya pertahanan maupun keamanan itu sesungguhnya bisa terjadi nyawa melayang, bisa terjadi penyiksaan, dan seterusnya. Makanya kemudian menjadi sangat penting untuk belajar soal ini dalam hukum. Nah, pertahanan, keamanan, 2 kata. Dua-duanya sebenarnya punya makna yang berbeda, teman-teman. Pertahanan itu terkait dengan upaya menjaga kedaulatan negara, jadi kata kuncinya kedaulatan dalam konteks pertahanan, utamanya menghadapi ancaman dari luar, tapi juga dari dalam. Dan karena itu kemudian ada kaitannya dengan senjata, ya kita bicara alutsista misalnya, dan upaya-upaya luar biasa dalam mempertahankan wilayah. Sementara keamanan, kita berbicara soal ketertiban masyarakat internal begitu, ya karena berurusan dengan warganya sendiri. Jadi kemudian disinilah sangat krusial kita berbicara soal kemungkinan adanya kekerasan, kemungkinan adanya pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Teori-teori mengenai keamanan itu berkembang terus. Berbicara dulu dari yang paling dasar, kita berbicara soal security, yang artinya sebenarnya terbebas dari ketakutan, intinya begitu. Sehingga pada awalnya pengertian keamanan memang identik dengan dunia militer. Karena untuk melindungi itu butuh kekuatan gitu. Nah, tapi kita juga harus paham sebagai orang yang terus-menerus belajar dari perkembangan yang terjadi di dunia ini. Dengan berakhirnya Perang Dingin tahun 1970-an, sebenarnya doktrin security itu tidak lagi identik hanya dengan isu-isu militer. Masih tentu saja, tapi tidak hanya itu. Namun juga isu-isu non-militer seperti kemiskinan, kemudian kita bicara food security, dan lain sebagainya. Tetapi kita pada kesempatan ini fokus pada keamanan dalam arti yang secara khusus soal fisik. Nah, jadi teman-teman,
pertahanan dan keamanan sesungguhnya filosofinya berbeda. Pertahanan itu menjaga kedaulatan dari luar maupun dari dalam. Keamanan itu menjaga ketertiban di dalam negeri berdasarkan hukum negara yang berlaku. Setelah kita mengetahui bahwa ternyata pertahanan dan keamanan itu punya dua filosofi yang sangat berbeda, pertanyaan besar yang timbul adalah mengapa kita di Indonesia selalu melihat pertahanan dan keamanan dalam satu konteks. Bahkan kita menyingkatnya dalam satu kata, hankam. Nah, ini tentu saja kita harus melacak secara sejarah. Dan kita semua tahu kalau kita bicara sejarah, kita bisa mulai dari tahun 1945 dan sekitarnya, kalau terutama bicara soal ketentaraan, karena ada peran penting selain peran-peran yang sifatnya politik dan diplomasi yang dijalankan oleh Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain sebagainya. Tapi ada sisi lain, yaitu peperangan fisik yang tentu saja harus dihadapi oleh tentara. Tapi kemudian titik yang penting untuk kita perhatikan adalah fakta bahwa ternyata ini politik, ini pertahanan fisik tadi, kemudian mulai bercampur. Ini yang menyebabkan Han dan Kam menjadi satu. Nah, titik pertama yang perlu kita lihat maka adalah pada tahun 1949. Di situ ada konteks konferensi meja bundar dan kita semua tahu bahwa sesungguhnya ada penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda ke Indonesia itu baru pada 1949 itu. Dan disitulah kemudian Angkatan Darat menerima kekuasaan sipil. Nah, titik berikutnya adalah di sekitar 1950-an. Ada 3 hal menurut saya yang perlu kita lihat atau bisa kita baca dari tahun 1950-an. Pertama adalah fakta bahwa Indonesia masih sangat muda. Sistem politiknya masih mencari jati diri lah. Jadi partai-partai politiknya masih belum terlalu berfungsi secara maksimal. Walaupun sekarang pun kita masih punya tanda tanya besar, apalagi waktu tahun 1950-an itu. Kemudian kita juga punya sistem politik parlementer yang sudah kita pelajari bersama bahwa jatuh bangunnya pemerintahan itu selama 7 tahun, 1950 sampai 1957, kita punya 7 Perdana Menteri, 7 kabinet. Ya, artinya di satu sisi dinamis, menarik, betul, tapi di sisi lain maknanya adalah instabilitas politik. Hal kedua yang bisa kita lihat mengenai 1950-an adalah fakta bahwa terjadi pemberontakan-pemberontakan, kita gunakan istilah negara ya, bahwa ada kelompok-kelompok di wilayah-wilayah yang ini melepaskan diri dari Indonesia. Dengan berbagai alasan, seperti dari Maluku, kemudian DITII, kemudian muncul juga berbagai gerakan lainnya yang sebenarnya cukup banyak, termasuk di daerah Sumatera Barat ya. Itu fakta sejarah yang juga penting yang menyebabkan instabilitas politik tadi. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini ada kaitannya dengan yang kedua barusan, kita juga tidak bisa naif mengatakan bahwa pemberontakan-pemberontakan itu semata-mata karena rasa kesukuan ataupun rasa-rasa tertentu yang sifatnya lebih banyak diwarnai oleh imajinasi kebangsaan, tapi juga ada persoalan kepentingan ekonomi. Kita jangan lupa bahwa Indonesia ditinggal oleh Belanda dalam kondisi di mana selama ratusan tahun kekayaan alam Indonesia sudah diolah oleh Belanda. Jadi maksudnya sudah banyak perkebunan-perkebunan kopi, teh, kemudian tambang, jangan lupa misalnya tambang timah yang terkenal sekali di Bangka, Belitung begitu ya. Sehingga juga ada kepentingan ekonomi di wilayah-wilayah ini. Nah, karena itulah Indonesia ketika itu dalam kondisi yang sangat tidak stabil secara politik, sehingga para perwira 50-an ya, karena mereka sudah beranjak, orang-orang yang tadinya berjuang di jalanan pada tahun 45 bahkan sebelumnya, kemudian sudah menjadi perwira, menjadi petinggi, mulai punya pemikiran-pemikiran dan kepentingan ekonomi. Tapi secara positif kemudian para perwira merasa punya tanggung jawab moral untuk melibatkan diri dalam politik, untuk menyelamatkan bangsa. Dalam politik ya, saya garis bawahi itu karena disitulah kemudian
pembicaraan kita akan berlangsung terus. Titik berikutnya adalah bagaimana kemudian pada tahun 1957, kita tahu ada darurat militer 1957. Pada video yang lalu, waktu bicara sejarah ketatanegaraan, saya mengingatkan bahwa tahun 1959 itu di satu sisi ada analisis mengenai stagnannya perbincangan di Konstituante, makanya kemudian Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, tapi ada juga literatur yang mengatakan bukan itu saja soalnya. Soalnya adalah karena ada kepentingan dari Angkatan Darat yang semakin kuat. Nah, kekuatan Angkatan Darat itu sebenarnya dimulainya yang nyata itu sejak adanya darurat militer pada 1957. Jadi ada deklarasi waktu ya, SOB waktu itu. Nah, disinilah kemudian Angkatan Darat mulai memperluas perannya dalam bidang ekonomi dan politik. Titik berikutnya, tak lama kemudian, ada TAP MPR nomor 2 tahun 1960, di mana kepolisian dinyatakan masuk dalam jajaran ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, kemudian melalui Kepres, dikonkretkan lagi, Kepres 21 tahun 1960, ada Menteri Kepolisian. Bukan lagi Menteri Muda Kepolisian. Bedanya di mana? Menteri Muda itu artinya dia tidak punya portfolio, tidak punya kementerian yang berjalan dengan wewenang-wewenang eksekusinya, begitu ya. Sekarang dia sudah menjadi kementerian tersendiri. Sekarang Indonesia tidak lagi mengenal istilah Menteri Muda, tapi waktu sampai zaman Orde Baru itu saya sangat familiar dengan istilah Menteri Muda itu. Dia memang satu menteri, tapi dia tidak punya portfolio tersendiri. Nah, poin berikutnya adalah ketika kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI lebih ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang kepolisian. Dan kemudian pada 1982 bahkan semakin dikuatkan lagi dengan adanya Undang-Undang 20 1982 yang mengatur mengenai pertahanan dan keamanan negara. Begitu. Dan kemudian 1997-nya ada lagi Undang-Undang 28 1997 yang mengatur kepolisian. Begitu. Tapi letaknya masih sama di bawah ABRI. Nah, tentu saja kemudian kita harus membicarakan soal doktrin dwi fungsi ABRI. Nah, saya kira sudah mulai banyak pertanyaan mengenai doktrin dwi fungsi ABRI ini, mulai dari ketika kita berbicara Orde Baru, karena memang ini yang sangat menguat waktu itu diskusinya. Nah, sebenarnya apa sih asal muasalnya? Saya sarankan tentu saja teman-teman harus membaca literatur yang ada. Ada beberapa yang sudah saya berikan di Apollo, tapi saya kira kalau dicari lebih dalam lagi di perpustakaan, di banyak sumber, akan ketemu sejarah yang lebih lengkap daripada yang bisa disampaikan melalui video mengenai dwi fungsi ABRI. Intinya adalah ada gagasan soal konsep jalan tengah. Waktu itu yang sangat kuat gagasannya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, apa nih maksudnya jalan tengah? Itu maksudnya adalah di mana Angkatan Darat diberikan peluang bagi peranan terbatas di dalam pemerintahan sipil. 1957. Izinkan saya balik ke slide sebelumnya. 1957 ini letaknya ada ketika ini ya, jadi senada ya dengan apa yang tadi saya sampaikan, di mana 1957 itu ada kondisi darurat militer, dan di sanalah Angkatan Darat mulai memperluas perannya dalam bidang ekonomi dan politik. Nah, kita bicara di sini 1957. Nah, kemudian saya percepat, fast forward, pada 1966 ini artinya kita sudah melewati satu milestone sangat penting, yaitu gerakan 30 September 1965. Ya. Jadi konstelasi politik sudah berubah. Soekarno sudah begitu lemah, walaupun dia baru jatuh tahun 67, tapi sudah sangat lemah, dan Soeharto sudah naik. Kan super semarnya Maret ya. Nah, kemudian jadi di sini ada seminar Angkatan Darat yang intinya dia merevisi doktrin Angkatan Darat yang tadinya dianggapnya ya terlalu banyak dipengaruhi oleh komunisme. Nah, doktrin yang baru ini kemudian menguatkan soal jalan tengah tadi,
Intinya kemudian ada fungsi Angkatan Darat di luar militer. Ya, jadi fungsi Angkatan Darat di luar militer. Ini kan yang menarik, apa bisa sebenarnya dia di luar militer? Yaitu untuk berpartisipasi dalam setiap usaha dan kegiatan masyarakat di bidang ideologi, politik, dan ekonomi, dan bidang sosial budaya. Seminar ini juga menghasilkan dokumen yang terkenal sekali, judulnya Kontribusi Angkatan Darat dari Ide untuk Kabinet Ampera. Nah, di sini ada dua bagian penting, rencana untuk stabilisasi politik dan rencana untuk stabilisasi ekonomi. Pertanyaan kritis yang saya yakin muncul di kepala teman-teman adalah, apa sih masalahnya kalau tentara masuk dunia politik? Apa sih masalah dengan difungsi ABRI? Ini titik penting nih. Begini, tentara itu dilatih untuk berperang. Jadi cara dia berpikir, cara bekerjanya, cara mengambil keputusannya, itu harus seperti dalam peperangan. Harus cepat, tidak terlalu memperhatikan pendapat orang lain, ya jadi tergantung garis komando. Kalau dia komandan, dia nggak akan perhatikan suara-suara, saya keberatan komandan, nggak mungkin. Kenapa? Karena memang dalam peperangan harus bergerak cepat, kalau tidak dia yang akan mati. Ibaratnya begitu kan ya, seperti kita duel aja. Kita cepat-cepatan, kalau kita terlalu lambat mengambil keputusan, wilayah kita bisa dicaplok oleh musuh, atau bahkan mungkin kita sendiri dan kompi kita akan mati. Cara bekerja militer memang seperti itu, dan tidak salah dengan itu. Masalahnya adalah demokrasi bekerja dengan cara sebaliknya. Demokrasi itu kan semua harus diajak bicara dulu dalam pengambilan keputusan. Pimpinan itu dipilih secara demokratis dalam arti dia tidak jenjang karir, tidak tergantung berapa bintang, tapi ada merit system yang sangat kuat juga, bahkan ada yang namanya elected officials yang dipilihnya berdasarkan jumlah suara orang yang memilih si elected official itu. Jadi sangat berbeda caranya. Juga pemimpin harus kerja transparan, akuntabel, kan begitu ya. Demokrasi juga harus dijalankannya dengan deliberatif, semua orang diajak bicara, ada town hall meeting. Caranya aja yang berbeda. Jadi cara bekerja tentara seperti tadi itu yang siap laksanakan, nggak pakai nanya, nggak pakai tapi kenapa begini ya? Nggak boleh begitu. Dan itu tidak salah. Mereka memang harus begitu, mereka dilatih begitu. Tapi itu artinya cara kerja tentara tidak kompatibel dengan demokrasi. Nah, dan kemudian kita tahu ada masalah-masalah turunannya, bahwa ada kecenderungan-kecenderungan dalam peperangan, ada pengabaian terhadap hak asasi manusia. Kalau juga itu yang dibawa ke dalam ranah politik, akibatnya akan sangat fatal. Jadi kemudian difungsi ABRI itu di zaman Soeharto, tadi kita sudah berbicara akarnya, kita sudah berbicara sampai tahun 70-an dan seterusnya. Difungsi ABRI itulah yang kemudian begitu efektif memelihara, melanggengkan pemerintahan Soeharto. Kita jangan lupa bahwa Soeharto sendiri kan jenderal ya. Dan dia naik juga karena ada kondisi di Angkatan Darat. Ya, kita juga tahu ada analisis kenapa ada gerakan 30 September 1965. Yang ternyata analisisnya tidak hanya berujung di persoalan Partai Komunis Indonesia, tapi juga ada konflik-konflik di dalam Angkatan Darat. Nah, jadi cara pandang mengenai difungsi ABRI itu berjalan dengan efektif. Apa makna difungsi ABRI dalam keseharian? Ini berarti ABRI memasuki wilayah politik secara resmi. Jadi ABRI secara organisatoris, bukan perorangan ya, menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, ya menteri, gubernur, bupati, lembaga legislatif, minggu lalu sudah kita bahas, ada fraksi ABRI, ya kan? Kemudian juga para perwira militer, tadi yang secara organisatoris, tapi secara individual pun banyak perwira yang selama masa kepresidenan Soeharto itu memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di Indonesia. Wali kota,
provinsi, duta besar, kemudian perusahaan milik negara. Nah, coba nanti teman-teman cek siapa saja direktur Pertamina misalnya waktu awal-awal ya, dan banyak perusahaan-perusahaan lainnya. Juga peradilan dan kejaksaan. Dan dalam kabinet Soeharto sendiri, siapa saja yang jadi menteri-menteri tertentu. Struktur militer itu karena sangat terkait dengan defense system ya, dengan pertahanan wilayah, maka dia akan sangat melihat bagaimana wilayah-wilayah itu bisa diawasi. Kan seperti itu cara berpikirnya. Sehingga ada struktur teritorial yang dibangun oleh militer kita sampai tingkat bawah. Kita tahu ada Kodam, Komando Daerah Militer, kemudian di bawahnya ada Korem, Komando Resort Militer, kemudian Kodim, kemudian ada Koramil, kemudian sampai paling bawah ini adalah Bintara Pembina Desa, Babinsa. Dan kita tahu desa itu struktur politik terkecil. Ada lagi yang rukun tetangga, rukun warga ya, tapi itu sebenarnya tidak masuk struktur politik gitu. Tapi jadi kalau kita berbicara struktur teritorial militer, dia sampai kepada struktur politik terkecil yaitu desa. Nah, apa buah kemudian dari adanya doktrin dwi fungsi ABRI tadi, di mana ABRI bisa memasuki semua wilayah politik dan juga kemudian ekonomi ya, dan kemudian ada struktur yang juga sampai wilayah desa begitu. Apa sebenarnya akibatnya? Satu, teman-teman bisa membaca dengan saya kira sekarang ini sudah sangat banyak sumber yang bisa dibaca, beberapa sudah saya letakkan di Apollo, soal bisnis militer misalnya. Kemudian juga tadi sudah saya sebutkan, yang kedua, personel-personel militer itu banyak sekali dalam lembaga-lembaga politik. Padahal sekali lagi pengambilan keputusannya sangat berbeda. Jadi kalau misalnya sekarang kita masih temui cara-cara jadi joke ya sekarang ya, bahkan jadi stiker kalau di WhatsApp, siap gitu. Itu sebenarnya cara-cara atau budaya yang terbawa ke dalam banyak lembaga pemerintahan karena adanya militer dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi kalau ada apa-apa, siap, laksanakan, siap. Itu kan militeristik sekali, gitu ya. Coba deh kalau dipikir-pikir. Kemudian juga ada potensi pelanggaran hak asasi manusia. Momentum politik penting berikutnya yang harus kita bahas dalam konteks Hankam adalah tentu saja reformasi 1998. Kita sudah tahu sekarang bahwa 1 dari 6 tuntutan reformasi tahun 98 adalah mencabut dwi fungsi ABRI. Tentu tidak mudah, karena ini berarti banyak sekali kenyamanan yang akan dibongkar. Kenyamanan yang akan dicabut dari orang-orang yang sudah merasa sangat nyaman, sangat tinggi, sangat diuntungkan secara ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik dari semua ini adalah ada keputusan politik penting tahun 98 itu. Betapapun sampai sekarang sesungguhnya dalam konteks pembongkaran bisnis militer dan lain sebagainya, kita masih menemui banyak sekali tantangan, tapi ada keputusan politik acknowledging, mengakui pentingnya ada pemisahan ini, itu merupakan suatu milestone yang sangat penting dalam politik Indonesia. Jadi ada ketetapan MPR nomor 10 tahun 1998, meskipun membongkar kemapanan itu tidak mudah, tapi waktu itu dilaksanakan langkah-langkah untuk melaksanakan ketetapan MPR tadi. Jadi waktu itu misalnya dimulai dari 17 Agustus 1998, Habibie mencanangkan program kemandirian Polri. Agustus 1998 nih, jadi masih cukup awal waktu itu ya. Kemudian juga keluar Inpres 2 tahun 99 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI. Nah, ini adalah dokumen yang kemudian jadi landasan formal bagi reformasi kepolisian. Nah, mulai 1 April 99, sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri itu dialihkan ke, dulu masih istilahnya departemen ya, Departemen Hankam.
Ini titik awal sekali dimulainya proses reformasi kepolisian 99. Nah, baru kemudian muncul lagi yang lebih tegas. Kalau tadi yang saya sebutkan TAP MPR yang tahun 1998 itu masih awal sekali, yang intinya mulai memikirkan reformasi hukum dalam konteks penguatan penegakan hukum begitu ya. Pada 2000 lebih dikumpulkan lagi kekuatan politiknya, komitmen politiknya, sehingga muncul TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000. Nomor 6 mengatur tentang pemisahan TNI dan Polri, sedangkan nomor 7 tentang peran TNI dan Polri. Nah, kemudian kita tahu ada amandemen yang mengkonkretkan lagi, karena sebenarnya penyatuan TNI dan Polri itu secara konstitusional juga ada. Jadi tidak hanya dari segi doktrin, tapi juga dari segi konstitusionalnya. Nah, ini teks aslinya, dalam tanda kutip asli ya, ketika sebelum diamandemen, bunyinya begini: tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian syarat-syarat pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Dasarnya hanya ini, pertahanan negara. Nah, kemudian diturunkannya dalam bentuk yang seperti tadi sudah dijabarkan. Perubahannya menjadi sepanjang ini, pasalnya sama, 30 juga. Tapi di sini teman-teman nanti bisa baca sendiri. Yang intinya kemudian teman-teman bisa fokus pada ayat 3 dan 4. Ayat 3 mengatakan dengan tegas bahwa TNI itu terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4-nya baru diperjelas, kepolisian negara itu adalah alat negara yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Itu yang pesan kuatnya di ayat 3 dan 4 itu. Nah, setelah terpisah secara konstitusional dan upaya-upaya pemisahan antara TNI dengan Polri sudah dilakukan secara bertahap, kita masih punya 2 isu berarti yang harus kita diskusikan terus dan kita bahas secara akademik. Isu pertama tentu saja isu pertahanan, isu tentara, isu TNI. Ada beberapa sub-isu di sini. Yang pertama misalnya yang sampai sekarang masih terus-menerus sering ditulis adalah misalnya soal bisnis tentara. Ya, ada beberapa artikel jurnal yang saya sudah unggah ke Apollo yang teman-teman bisa baca. Banyak sekali kesulitan atau tantangan untuk membongkar bisnis militer. Waktu tahun 98 itu salah satu sebab, salah satu politik hukum keluarnya undang-undang tentang yayasan misalnya, adalah fakta bahwa begitu banyak tindakan-tindakan atau perilaku korupsi yang dilakukan secara legal. Salah satunya dalam bentuk yayasan-yayasan. Yayasan-yayasan Soeharto di satu sisi, kita tahu ada Yayasan Super Semar dan lain sebagainya. Yang punya kasus perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap itu Yayasan Super Semar ya. Tapi juga ada yayasan-yayasan lainnya yang seakan-akan dibentuk dalam bentuk badan hukum yayasan, tapi sesungguhnya menjalankan bisnis yang menguntungkan sebagian orang dengan cara-cara yang tidak patut. Dulu rimba belantaranya cukup rumit karena masih menggunakan kitab undang-undang hukum perdata yang teman-teman udah belajar sekarang bagaimana berherliquet book itu konteksnya sangat berbeda dengan cara bisnis dan transaksi yang lebih modern. Nah, waktu itu salah satu dari letter of intent dari IMF adalah untuk membentuk yayasan untuk merapikan praktik-praktik curang seperti ini. Nah, tapi ini masih berjalan terus. Kemudian di dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, jadi ini undang-undang yang lahir setelah pemisahan dalam konstitusi yang tadi saya sebutkan, disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang itu, bahwa dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dikelola oleh TNI. Gitu ya. Jadi yang saya kemukakan tadi, bahkan secara formal direkognisi dalam sebuah undang-undang. Jadi memang ada bisnis militer ini.
sudah banyak dibahas. Itu sub-isu yang pertama dalam konteks militer. Sub-isu yang kedua adalah juga praktek-praktek koruptif misalnya yang juga terjadi dalam tubuh militer. Dan sudah ada kasus misalnya yang sudah dibongkar adalah pembelian helikopter misalnya ya waktu itu ya. Nah, tapi ada problem di sini yang pernah kita bahas juga ketika membahas kekuasaan kehakiman bahwa kita masih juga punya yang namanya pengadilan militer. Sehingga kalau ada personil militer yang terkena hukum pidana, dia akan terkena hukum pidana militer. Waktu itu sudah kita bahas, saya tidak akan panjang di sini. Tapi ada problem seperti itu juga yang masih harus kita hadapi. Dan kemudian sub-isu yang ketiga adalah tentu saja kita harus lebih cermat untuk melihat berbagai undang-undang yang kemudian bisa membuka peluang masuknya lagi militer dalam pemerintahan. Sekali lagi kita tidak bicara soal like and dislike tanpa dasar, tapi kita berbicara soal karakter yang berbeda antara militer dengan sipil. Nah, apa yang saya maksud dengan masuknya kembali militer ke dalam wilayah sipil dan politik, itu adanya muncul beberapa undang-undang yang mungkin bisa jadi jalan masuk, misalnya undang-undang tentang terorisme, ya, dan kita jangan lupa bahwa pada saat kita sekarang berdiskusi pun ada rancangan peraturan presiden tentang tugas TNI menangani aksi terorisme. Kan pertanyaan besarnya adalah apakah ini sudah tepat? Pertanyaan sifatnya ya tentu saja bisa kita analisis bareng-bareng dan saya kira ada beberapa studi yang sudah menunjukkan tepatkah, bisakah aksi terorisme itu dipandang sebagai bagian dari pertahanan. Jadi bukan lagi tugas polisi tapi tugas tentara misalnya. Itu kan perdebatan waktu undang-undang terorisme diubah pada 2018 ya. Awalnya dulu 2003, kemudian menjadi 2018-nya diubah. Perbincangan itu muncul lagi. Dan sekarang bahkan ada rancangan Perpres tentang tugas TNI menangani aksi terorisme yang tadi saya sebut. Kemudian juga upaya-upaya lainnya yang saya kira juga mesti kita cermati betul dalam konteks demokrasi kita. Nah, isu kedua, tadi isu pertama ya soal militer, isu keduanya di kepolisian. Ini juga isu yang pelik, karena kita bicara soal pentingnya reformasi penegakan hukum. Jadi kepolisian itu kan dalam pembicaraan kita hari ini, kita bicara kepolisian dalam konteks Hankam, dalam konteks keamanan, ketertiban, dan seterusnya. Tapi jangan lupa kita berbicara polisi juga sebagai penegak hukum. Dan polisi sebagai penegak hukum kemudian juga memiliki beberapa problem yang juga sudah diteliti. Ya, jadi kita sekali lagi bukan like and dislike kelembagaan, tapi ada cukup banyak literatur yang bisa menjelaskan reformasi di tubuh kepolisian apa saja yang mesti dijalankan. Nah, ini juga yang saya kira harus kita dalami lebih jauh terkait dengan bagaimana misalnya apakah tugas-tugas polisi sebagai penegak hukum dijalankan dengan profesional, ya, dengan akuntabel, memperhatikan hak asasi manusia. Sementara di sisi lainnya masih ada laporan-laporan misalnya saja tiap tahun yang dikeluarkan oleh Kontras mengenai kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian dalam pekerjaannya sebagai penegak hukum, ya, misalnya dalam kasus-kasus salah tangkap yang ternyata disiksa di pos polisi ataupun di tahanan kepolisian dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang juga membutuhkan perhatian kita. Selain dari undang-undang yang sudah saya sebut tadi, yang juga menarik adalah kalau teman-teman melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, betul, itu baru, tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Undang-Undang PSDN. Tidak banyak yang memperhatikan undang-undang ini karena dia lahir berbarengan sekelompok dengan berbagai undang-undang lain yang kontroversial, salah satunya adalah undang-undang yang merevisi Undang-Undang KPK. Makanya agak luput. Tapi waktu itu di kelas kewarganegaraan, teman-teman Jentera yang mengambil kewarganegaraan ketika itu
untuk kelas project-nya memutuskan untuk membedah persoalan bela negara ini. Dan ini ada kaitannya dengan Hankam. Kita bisa, nanti teman-teman bisa melihat sendiri karena hasil kajian dan wawancara dan lain sebagainya yang dilakukan oleh kelas kewarganegaraan tadi sudah dituangkan dalam sebuah website. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman buka jenterabelanegara.tumblr.com, teman-teman akan lihat kajian konsep bela negara oleh mahasiswa Jentera Angkatan 2016 yang berbicara mulai dari pandangan masyarakat umum tentang bela negara. Sebenarnya kan sesuatu yang mungkin kita nggak pernah pikirkan, tapi justru karena kemudian undang-undangnya dibuat, jadi timbul pertanyaan, kenapa undang-undang ini perlu ada? Nah, pelacakannya tentu saja juga kembali kepada apa yang barusan kita bicarakan. Tapi intinya nanti silakan teman-teman buka, ini tambahan saja informasi karena menurut saya menarik yang sudah digali oleh angkatan 2016 ini. Jadi di bagian-bagian lainnya mereka mengungkapkan konsep bela negara berdasarkan Undang-Undang PSDN ini, ya dengan infografis yang saya kira cukup menarik, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara. Nah, kemudian turunannya seperti apa? Apa misalnya yang menyebabkan di beberapa kampus itu ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi seperti menwa begitu ya. Jadi pertanyaan menggelitik yang muncul ketika melakukan kelas project ini sekilas saja, karena buat saya menariknya adalah pertanyaan menggelitiknya justru apakah nanti akan ada wajib militer, begitu ya? Karena kita tahu Korea Selatan artis-artis K-pop-nya juga kemudian mengikuti wajib militer gitu misalnya ya. Di Singapura juga masih ada, di Jerman juga masih ada. Apakah kita akan ke arah situ? Peringkas gagasan sebagai penutup supaya teman-teman bisa mengambil benang merah dari hal-hal yang sudah saya diskusikan dalam video ini. Intinya ada 3 sebenarnya. Yang pertama, kita bicara isu pemisahan TNI dan Polri, ya. Jadi supaya jangan bingung nih. Isunya sebenarnya ada 3. Pertama, pemisahan TNI dan Polri. Tadi ya waktu kita bicarakan mengapa HAN dan KAM itu jadi satu. Dan kemudian yang kedua, kita bicara dwifungsi ABRI. Ya bahkan ketika sudah menjadi satu dalam konteks ABRI pun ada yang namanya doktrin dwifungsi ABRI, di mana ABRI memasuki semua sendi-sendi politik dan ekonomi di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, setelah pada reformasi TNI dan Polri kemudian dipisah dari ABRI, ya kemudian juga ada penghapusan doktrin dwifungsi ABRI, kita masih punya pekerjaan rumah, kita masih punya berbagai agenda reformasi. Beberapa tadi sudah saya sebutkan, tapi intinya saya ingin teman-teman juga lebih sensitif untuk melihat isu-isu ini. Persoalan paling tidak ada 3 hal yang saya kira perlu kita soroti. Yang pertama adalah keinginan yang saya kira masih cukup kuat bagi militer untuk kembali ke dunia politik di Indonesia. Itu satu. Dan kemudian yang kedua adalah isu yang juga sangat rumit, sangat politis ya, soal reformasi kepolisian. Dan kemudian yang ketiga ada kaitannya tentu saja dengan reformasi kepolisian dan TNI. Memang ada persoalan-persoalan tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia di 2 lembaga ini. Dan ini juga sesuatu yang cukup sulit untuk kita urai karena sudah berurat akar mulai dari sejarah yang tadi kita bicarakan. Bagaimana begitu banyak privileges, begitu banyak keistimewaan yang sudah dimiliki waktu Polri dan TNI masih jadi satu untuk semua angkatan dan kepolisian, begitu banyak keistimewaan-keistimewaan yang sudah dimiliki sampai hari ini, sehingga kita tahu sendiri bahwa kemungkinan abuse of power itu akan lebih tinggi kalau dengan adanya peluang-peluang yang muncul dari keistimewaan-keistimewaan ini. Nah, itu sebagai penutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, silakan dilontarkan baik dalam forum diskusi di Apollo maupun nanti kalau kita ketemu.